Mhm. Ada yang kesulitan untuk presensi? Maaf Ibu, permisi atas nama Eka Zarina Amalia. Oke, sudah. Terima kasih. Permisi Prof, atas nama Angelina. Oke, Terima kasih. sama-sama. Yang lain ada kesulitan? Untuk Iqbal dan Nabil hadirkah? Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ya, dulu. oke, kita lanjutkan ya. Sebelum melanjutkan kita refresh kembali ya dari yang lalu. Ini topik kedua kita terkait farmakoterapi dan praktek kefarmasian ya. Yang lalu kita sudah discuss terkait dengan skop farmakoterapi dan ini berlaku untuk sebagian besar farmakoterapi ya akan seperti ini skopnya ya. Ada satu istilah lagi yang belum saya sebutkan yang lalu, itu ada istilah komorbid atau penyakit penyerta. Jadi kondisi sakit yang ada pada pasien tetapi bukan merupakan keluhan utama pada saat pasien mencari bantuan, ya. Jadi misalnya gini, ada pasien masuk rumah sakit atau masuk IGD karena kondisi demam yang tinggi, ya. Kondisinya demam tinggi, itu keluhan utamanya. Nah, waktu ditanya apakah ada penyakit selama ini, ternyata pasien, menyatakan bahwa dia ada hipertensi. Kemudian 3 tahun yang lalu dia punya PJK, penyakit jantung koroner, ya. Jadi di sini keluhan yang membawa masuk rumah sakit yang utama adalah adanya kondisi demam tinggi, ya, yang dugaannya karena infeksi. Ya, tetapi dia punya penyakit hipertensi dan PJK. Jadi hipertensi dan PJK ini merupakan penyakit penyerta, penyakit yang ada pada pasien
tapi bukan keluhan utama yang membawa dia masuk rumah sakit dan ini yang disebut komorbid ya. Itu tambahannya terkait dengan istilah yang ada di yang sering digunakan di farmakoterapi. Oke, selanjutnya saya masuk ke jabaran apa sih tanggung jawab dari seorang apoteker gitu ya. Jadi di sini banyak sekali sebetulnya kalau kita mau rinci satu-satu ya. Jadi pertama, apoteker akan melakukan pengecekan dari resep yang ada ya. Jadi pengecekan keresepan dari dokter. Jadi, kalau kita praktek di pelayanan, itu akan ada permintaan obat dari dokter ya, dalam bentuknya adalah bentuk resep ya. Masih ada peluang ya error, apalagi kalau misalnya, sistem peresepannya belum menggunakan sistem digital. Biasanya kalau sudah digital biasanya kita juga ada rambu-rambu gitu ya. Nah, ternyata maunya dokter menulis satu produk dari A gitu ya, tapi dia lupa-lupa ingat kan Anda tahu ya kadang-kadang, nama produk obat itu relatif sama ya sehingga, dokternya lupa-lupa ingat kemudian dia tuliskan ya di resepnya begitu ya, padahal yang dimaksud tidak itu. Nah, kita sebagai apoteker kita sering sekali mampu ya akan melakukan pengecekan, bahkan kadang-kadang double obat gitu ya. Jadi double obat sehingga kita harus melakukan pengecekan ya, memastikan bahwa nanti pasien itu akan mendapatkan obat yang aman ya, jadi sesuai dengan kondisinya. Yang kedua, kita juga punya tugas untuk melakukan penyiapan atau supervisi dari, dispensing obat, ya. Jadi, sering sekali di Indonesia ada permintaan obat dalam bentuk racian misalnya, ya. Nah, di dalam, praktek, ya sering sekali kita juga memiliki, eee, asisten atau tenaga yang membantu kita untuk urusan pekerjaan teknis ya, misalnya meracik obat ya. Kalau di kita ada istilah dulu tenaga teknis kefarmasian. Di Undang-Undang dan PP 2823 yang baru, istilah TTK sudah nggak dipakai ya, tenaga teknis kefarmasian, tetapi kalau dulu tenaga vokasi, ya, tenaga vokasi farmasi, begitu ya. Jadi, digunakan istilah itu, ya. Nah, kalau di luar, itu istilahnya technician farmasi, jadi teknisi farmasi. Nah, di sana biasanya tugasnya adalah membantu dari pekerjaan-pekerjaan kefarmasian yang dari sisi teknis, ya, dan tetapi tetap tanggung jawab ada di apoteker. Sehingga pada saat TTK atau tenaga vokasi tadi melakukan pekerjaan kefarmasian, maka, tugas apoteker adalah melakukan supervisi. Oke, memberikan nasihat atau pertimbangan terkait dengan bentuk sediaan ya, dan, dosis maupun bentuk sediaan yang, paling sesuai untuk kebutuhan pasien, ya. Jadi sering sekali ya, eee, ada lansia misalnya mendapatkan obat dalam bentuk, kaplet ya, bentuk kaplet yang kadang-kadang kapletnya besar, ya. Ada lansia biasanya ada kesulitan untuk, menelan. Ya, ada kesulitan untuk menelan. Sehingga biasanya pada lansia itu akan kembali ya seperti anak-anak, sehingga sediaan sirup lebih prefer gitu ya, lebih dipilih. Demikian juga untuk, sediaan yang misalnya untuk neonat ya, untuk neonatus ya, itu, nggak sama dengan anak-anak karena kan kapasitas mulutnya, daya tampungnya juga sangat terbatas sehingga kalau ada permintaannya sirup
maka biasanya kita geser selama masih ada sediaan yang tetes ya, karena biasanya lebih pekat ya, konsentrasinya lebih tinggi gitu ya, sehingga kita pilih ke yang tetes. Sehingga nanti, apa namanya, lebih visible untuk diberikan pada neonat ya. Oke, lakukan, partisipasi ward round ya, atau istilahnya juga visit ya, ke pasien. Ya, jadi untuk pasien-pasien rawat inap, farmasis saat ini punya tugas yang lakukan ward round. Ya, jadi tidak hanya dokter, tidak hanya perawat yang ke pasien, tapi juga apoteker. Salah satu yang akan dilakukan oleh pada saat visit adalah menggali riwayat obat yang digunakan pasien. Ya, karena pasien biasanya ya yang masuk rumah sakit juga sudah ada riwayat penggunaan obat ya. Nanti jangan sampai terjadi, double obat ya. Jadi obat yang di rumah dari rumah diminum, yang dari, rumah sakit yang sama ternyata ada dan diminum juga ya. Atau kadang justru obat yang dari rumah harus diteruskan. Ya, diorder oleh dokter untuk diteruskan. Nah, ini farmasis harus menguatkan. Jadi nanti ada aktivitas yang namanya rekonsiliasi, yang akan menyelaraskan antara terapi obat yang sudah digunakan selama ini dan terapi yang diresepkan saat ini, ya. Kemudian sering juga farmasis menjadi penghubung ya ke profesi lain, misalnya dokter, terkait dengan permasalahan pasien yang masih berkait dengan obat, ya. Karena pasien menggunakan obatnya dan mengalami satu kondisi yang tidak diinginkan, ya, maka farmasis biasanya akan mengkomunikasikan problem tersebut, ya, kemudian mungkin ada solusi yang di apa ya, dikomunikasikan oleh dokter untuk kondisi tersebut, ya. Oke, kemudian juga, melakukan diskusi dengan keluarga pasien, ya, terkait apa? Tetapnya terkait dengan terapi obat, ya. Ada peluang juga komunikasi dengan farmasi yang ada di komunitas, ya. Atau, ke dokter umum, GPS, General Practitioner. Kalau di rumah sakit biasanya yang praktek di poli di rumah sakit adalah dokter spesialis ya. Dan Anda tahu kalau di asuransi yang ada di Indonesia saat ini asuransi apa? Jelaskan. Jadi Anda sebagai penduduk Indonesia, Anda wajib memiliki asuransi apa? BPJS. BPJS. Ya, asuransinya sebenarnya asuransi JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional. Hanya dikelolanya adalah di BPJS ya. Oke, Anda terus kemudian, ada berapa jenis fasilitas kesehatan berdasarkan stratanya? Sudah mengenalkah Anda? Ya, silakan. Mhm. Silakan. Ada 3. Mhm. Apa saja, Angelin? Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas itu dari kategori asuransinya, tapi dari layanannya. Marsha Marsha Kahanaya?
Ada puskesmas, Agak kerasin Tanah. ada puskesmas, terus Oke. klinik, puskesmas, rumah sakit. Oke, kalau dari jenjangnya Anda kenal? Jadi ada vaskes tingkat 1, ada vaskes tingkat 2, ada vaskes tingkat 3, ya. Jadi berjenjang ya. Jadi di apa namanya, sistem kesehatan saat ini, maka kalau Anda ya ada keluhan, maka Anda harus perginya nggak boleh langsung ke tingkat 3. Anda harus ke tingkat 1 dulu. Siapa tingkat 1? Tadi bisa jadi puskesmas, klinik, atau, dokter yang bekerja sama, private dokter yang bekerja sama dengan BPJS, ya. Jadi pergi ke sana. Jadi untuk penyakit-penyakit yang ringan biasanya akan di-handle di fasilitas tingkat pertama. Kalau nggak terkendali, maka biasanya akan dirujuk ke tingkat 2, ya. Kemudian kalau di tingkat 2 ada jenis-jenis layanan yang nggak tersedia di tingkat 2, ya. Maka biasanya nanti akan dirujuk ke tingkat 3, ya. Jadi apa namanya, layanannya berjenjang ya. Tadi misalnya ada satu pasien hipertensi, tensinya nggak terkendali di tingkat 1, maka dari tingkat 1 akan dilakukan rujukan ke tingkat yang berikutnya. Nah, kemudian dilakukan rawatan ya, layanan di tingkat lanjutan. Nah, setelah di tingkat lanjutan nanti terkendali, maka si pasien akan dirujuk balik istilahnya, dikembalikan ke fasilitas tingkat pertama, ya atau istilahnya dirujuk balik. Sehingga ada peluang nanti farmasi akan berkomunikasi dengan apoteker di komunitas yang bekerja sama dengan BPJS ya, atau dengan, dokter umum yang ada di vaskes 1. Tugas yang lain atau tanggung jawab yang lain adalah, memastikan obat disimpan dengan tepat dan aman, ya. Tidak saja tepat tapi aman ya, karena sekarang bentuk-bentuk sediaan sangat menarik dan menarik minat, anak-anak biasanya, sehingga harus dihindarkan dari anak-anak, ya. Kita juga supervisi staf ya yang bekerja, yang kita tahu dia kurang qualified atau kurang pengalaman. Ya, dia bisa diberi tugas tetapi harus disupervisi, ya. Kalau di rumah sakit, ya, kita apoteker, ya. Apoteker tuh nanti kalau di rumah sakit tuh banyak ya site yang di sana membutuhkan seorang apoteker. Ya, sehingga yang bersangkutan akan ditempatkan di satu site atau tidak, maka di sana akan didasarkan kualifikasi atau kompetensi yang bersangkutan. Kalau di rumah sakit, itu ada istilahnya, tahapan sebelum seseorang ditetapkan akan dilakukan kredensial. Ya, di kredensial nanti akan dipastikan seseorang itu kompetensinya apa. Kalau saya taruh misalnya, saya butuh apoteker di ICU gitu, ya. Nah, di ICU itu tentunya, kondisi-kondisinya berbeda ya dengan dirawat inap biasa. Maka punya nggak apoteker itu untuk kompetensi seorang apoteker di ICU, ya. Misalnya juga, oh kita butuh nih apoteker di, apa namanya, farmasi klinis di, rawat inap, ya. Maka juga ada kriterianya. Siapa apoteker yang boleh praktek di rawat inap. Jadi ada, apa namanya, kompetensinya. Nah, itu nanti akan dikredensial. Ya, ada proses yang namanya kredensial memastikan kemampuan atau kompetensi apoteker atau staf yang terlibat, ya, kemudian nanti akan ditetapkan. Dan
di waktu penetapan itu dengan SK direktur, ya, direktur rumah sakit. Jadi nggak karena saya apoteker, maka saya boleh deh pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, di layanan rumah sakit itu nggak boleh begitu, ya. Oke, kemudian menjawab pertanyaan tentang obat, pertanyaannya asalnya dari mana? Bisa dari staf apoteker sendiri, ya, atau staf farmasi, bisa dari penduduk lain yang ada di rumah sakit, ya, misalnya dari dokter, dari perawat, ya, atau dari luar rumah sakit, dari rumah sakit lain, bisa. Pertanyaan itu juga sering muncul, ya, atau dari masyarakat umum, ya. Di farmasi rumah sakit biasanya juga ada satu unit yang handle ini, namanya unit pelayanan informasi obat, ya. Jadi tugasnya istilahnya PIO, ya. Jadi tugas dari PIO itu adalah menyiapkan berbagai informasi dan menjawab berbagai pertanyaan terkait obat, ya. Oke, tugas lain dari atau tanggung jawab lain dari apoteker, eee, di rumah sakit sering sekali ada berbagai penelitian dan pengembangan, ya, yang masih berkait dengan obat, maka apoteker harus berkontribusi di sana, ya. Jadi apoteker bagian dari tim research, ya. Kemudian, menulis panduan penggunaan obat di rumah sakit dan mengimplementasikan regulasi rumah sakit, ya. Menulis panduan penggunaan obat. Apa namanya? Anda tahu kalau di rumah sakit namanya apa? Panduan ini dan juga ada panduan penggunaan obat untuk, tingkatan nasional untuk asuransi JKN tadi. Anda tahu namanya? Ada yang tahu? Silakan. Ada yang tahu? Mungkin sudah dikenalkan? Mungkin formularium, Prof. Ya, formularium, betul. Ya. Jadi formularium kalau di tingkat nasional ada formularium nasional. Kalau di rumah sakit ada yang namanya formularium rumah sakit, ya. Jadi, di formularium nasional itu isinya, daftar obat yang bisa digunakan untuk layanan, apa namanya, asuransi JKN. Sedangkan formularium rumah sakit, jadi biasanya juga diturunkan dari Fornas, itu adalah isinya obat-obat apa yang disepakati
untuk layanan di rumah sakit itu, ya. Untuk formularium rumah sakit, yang nyusun siapa saja? Yang nyusun di sana ada, dokter, ya, perwakilan dari dokter, perwakilan dari farmasi, kemudian juga ada dari keperawatan kalau di rumah sakit UNER, ada juga, dari gizi begitu ya, karena dari mereka itu ada nanti produk-produk yang akan dimasukkan atau usulan masukkan di rumah sakit. Jadi misalnya kalau, dokter lebih banyak ke obat dan juga alat kesehatan, kalau nurse atau perawat biasanya lebih pada alat kesehatan ya. Jadi yang tahu misalnya pengalaman misalnya spuit injeksi gitu ya. Spuit injeksi mana ya yang apa namanya, bagus untuk layanan ya, yang tahu biasanya teman-teman perawat ya. Mungkin kalau spot yang tipe satu misalnya, "Oh ini loh jarumnya tuh sering sekali kalau baru kita mau apa namanya, gunakan itu sudah tumpul," gitu. Itu bisa jadi info itu kita dapat dari teman-teman keperawatan, oke. Yang lain, apoteker juga memberikan informasi terkait dengan penggunaan obat ya, dan pengeluaran obat ya, karena memang kalau di satu rumah sakit, maka semua kebutuhan perbekalan farmasi, obat maupun alat kesehatan atau alat kesehatan yang habis pakai ya, bahan medis habis pakai itu asalnya dari farmasi, nggak ada yang lain, ya. Kemudian yang tugas berikutnya juga farmasi menyiapkan ya dan melakukan checking dari sediaan steril, ya. Kita juga melakukan supervisi dari uji klinik yang ada di rumah sakit, kemudian, bekerja melakukan research ya, yang berkait dengan obat dan produk kesehatan, kemudian juga bisa terlibat di dalam manajemen dari hal-hal apa namanya, produk obat, kemudian terakhir melakukan pembelajaran ya atau edukasi ke siapa? Bisa ke intern farmasi atau juga profesional lain di rumah sakit, misalnya, terkait dengan penyiapan sediaan steril untuk obat-obat yang bisa langsung digunakan ya. Maka biasanya ada, apa istilahnya, pelatihan untuk tenaga keperawatan terkait dengan bagaimana menyiapkan sediaan steril yang aman nantinya untuk pasien, ya. Kemudian juga edukasi bisa keluar dari rumah sakit, misalnya dengan mengadakan pelatihan atau juga komunikasi atau, penyuluhan kepada masyarakat langsung, ya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan, ada pertanyaan? Ada, Prof. Oke. Selanjutnya, apa namanya, di mana sih apoteker itu bisa praktek atau bekerja, ya nanti Anda bisa lihat kita lihat lanjutannya di ini ya, di Undang-Undang 17 atau PP 28 tahun 23 ya. Secara garis besar farmasi bisa praktek di komunitas, ya misalnya di, eee, apotek ya, atau di puskesmas ya, atau yang lain. Kemudian bekerja juga sebagai konsultan, ya baik konsultan di layanan ataupun konsultan misalnya di industri atau di bidang lain, ya. Jadi nggak bawa obatnya ya. Kemudian di rumah sakit, ya, kemudian di industri farmasi. Tapi di samping itu masih banyak ya, apa namanya, area di mana farmasi bisa praktek ya. Di militer, ya di sana juga dibutuhkan apoteker, di bidang-bidang regulasi, jurnalisme, penulisan, kemudian dosen, ya, peneliti,
ya, kemudian pengambil kebijakan misalnya di Dikes atau Badan POM, kemudian juga, kalau di luar sudah berkembang ya, farmasis melakukan remote, eee, area. Jadi apoteker di saat tertentu itu bisa mensupervisi pekerjaan kefarmasian di rumah sakit lain, kalau di rumah sakit itu belum ada ahlinya. Jadi yang di rumah sakit yang belum ada ahlinya, nanti biasanya bisa meminta supervisi dari, apoteker di rumah sakit yang lain yang sudah memang melakukan dan memiliki kemampuan. Itu sudah dijalankan kalau di luar, di sini masih belum ya. Nah, banyak sekali prospek farmasis ya, Anda dengan bekal kefarmasian, Anda bisa dapat menjadi, apa ya, profesional di berbagai bidang, ya, baik sebagai praktek kefarmasian atau, mengembangkan diri di bidang yang lain, ya. Jadi kimia forensik, ya, ada kimia forensik misalnya, apoteker di Polda itu ada ya. Jadi banyak apoteker di apa namanya, kepolisian yang dia ditempatkan di bagian forensik, ya. Kemudian untuk ahli biotek, ahli sel, kemudian, ahli untuk uji klinik, ya. Jadi, saat ini juga banyak lab-lab independen yang menerima uji klinik dari industri-industri, ya. Ahli kimia, analis obat, kemudian juga ahli untuk penemuan ataupun penghantaran obat ya, melakukan evaluasi penggunaan obat ya, kemudian juga, ahli di formulasi ya. Jadi kan misalnya seseorang punya lab tertentu ya, dia bisa mengembangkan berbagai formulasi dan formulasi ini nanti juga bisa istilahnya ditawarkan ke pihak-pihak tertentu yang membutuhkan. Ya, konsultan industri juga dibutuhkan seseorang dengan punya pengalaman industri yang banyak gitu ya. Maka biasanya satu badan tertentu atau orang tertentu akan mendirikan pabrik obat gitu ya, misalnya. Maka dia butuh konsultan yang akan memberikan masukan ya, sebetulnya tata ruangnya seperti apa, desainnya harus seperti apa gitu. Ya, itu, satu bidang sendiri ya dan, apa namanya, juga sudah banyak orang yang meningkatkan kemampuan di bidang itu, ya. Tentunya adalah syaratnya dia punya pengalaman yang cukup, ya. Oke, kemudian, intellectual property spesialis, berarti spesialis untuk, apa namanya, hak intelektual. Ya, kemudian ini kalau yang ini kimia medisinal, nanoteknologi, farmakologi, kemudian ini tadi profesional, government or legal advisor, jadi bisa ini di Badan POM, di Depkes, begitu ya. Kemudian ini juga regulator di Badan POM, Depkes. Nah, ini yang tadi terkait dengan apa, spesialis terkait dengan berbagai aturan. Jadi biasanya industri farmasi atau apa akan mendaftarkan produknya gitu ya. Kan di sana ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Dan kalau itu industri yang masih kecil, baru, itu akan kesulitan menyusun sendiri. Ya, sehingga bisa dibantu oleh ini ya. Marketing saat ini mungkin untuk product manager dari suatu pabrik saat ini mungkin masih banyak ya yang background-nya dokter. Yang farmasi ada, tapi belum terlalu banyak. Padahal mestinya kalau kita punya bekal tentang obat yang baik, tentunya kita bisa menjadi manajer marketing yang handal. Ini, kalau di industri salah satu implementasi dari, apa namanya, farmakoterapi ya, jadi ini brosur ya. Kita harus buat brosur setelah tadi melakukan berbagai penelitian, kita harus membuat brosur. Ini adalah brosur dari Novo Rapid Flex Pen, jadi insulin
Insulinnya adalah isinya insulin aspart, dia adalah salah satu insulin yang nanti diharapkan membantu, mengendalikan gula darah postprandial, ya. Jadi di sini brosurnya apa saja, pertama adalah akan, berkait dengan menjelaskan apa namanya, eee, mengapa, eee, rapid dibutuhkan, apa namanya, rapid insulin, apa yang, harus jadi perhatian sebelum gunakan obatnya, ya bagaimana menggunakannya, kemudian apa yang jadi perhatian selama penggunaan rapid insulin ini, ya. Kemudian kehatian-hatian apa yang perlu jadi perhatian, ya, dan apa yang bisa dilakukan kalau ada kondisi tertentu, ada efek samping, ada cara penyimpanan, kemudian deskripsi produknya. Jadi produk tadi insulin tuh, insulin aspart itu dengan pembawanya apa, seperti itu ada ya. Kemudian juga instruksi untuk cara penggunaan. Ya, salah satu lagi contoh dari parasetamol ya. Parasetamol ada yang sedianya cair ya, digunakan, secara tetesan, infus ya. Maka kembali di sana juga ada apa, dituliskan terkait dengan indikasi, bagaimana cara menggunakan, ya bagaimana cara menggunakan tidak hanya berkait waktu makan, tapi misalnya terkait dosis ya, bagaimana kalau untuk remaja, untuk anak-anak, ya. Kemudian juga bagaimana kalau pasiennya dengan gangguan, ginjal atau pasiennya dengan gangguan liver, itu akan masuk di sana. Jadi di sini tidak hanya farmakoterapi, tetapi juga farmakokinetik dibutuhkan. Oke, kemudian efek sampingnya juga akan disampaikan, kemudian apa yang harus jadi perhatian ya, kondisi-kondisi apa yang menjadi perhatian pada penggunaan parasetamol juga disampaikan. Kemudian parasetamol pasien juga pada saat menggunakan parasetamol sering bersama dengan obat-obat lain, maka juga, ada interaksi dan, biasanya disampaikan juga pengatasannya. Apa dampak overdose dari obat ini dan bagaimana penyimpanannya, ya. Jadi kembali, sebagian dari informasi yang ada di sini adalah tentunya, berkait dengan berbagai pengetahuan yang sudah Anda dapatkan, di antaranya farmakoterapi. Hmm. Oke, terkait dengan praktek kefarmasian di Indonesia, kalau yang lama nih ada di PP 51 ya, tahun 2009 ya. Tapi sekarang semua, aturan terkait dengan atau penjelasan terkait dengan, tenaga kesehatan itu ada di sini. Ya, tenaga kesehatan, layanan kesehatan ada di Undang-Undang 17 nomor, tahun 23 atau Peraturan Pemerintah 28 tahun 23. Ya, terkait dengan, di mana farmasi bisa praktek tadi di industri farmasi, di sana disebutkan juga industrinya tidak hanya produk obat, tapi juga raw material, bahan baku. Jadi didistribusi di apotek, di rumah sakit, di klinik, atau juga puskesmas nanti ya. Dan ini cakupannya kalau kita ngomong di manufacture tuh apa saja ya. Jadi apa namanya, quality control, ya, kemudian tadi juga pembuatan, kemudian, terkait dengan keamanan obat, pengadaan, penyimpanan, distribusi, ya, dan sampai pada penghantarannya, kemudian pengelolaan obat, ya, kemudian di sini lebih nanti layanan, obat, ya, di misalnya di berbagai setting. Dan juga pemberian informasi obat, ya. Jadi skopnya seperti itu. Kalau yang baru ada tambahan lagi penelitian ya. Oke, kemudian apoteker untuk, saat melakukan praktek maka
apoteker harus, berpegang pada standar layanan yang ditetapkan. Ya. Ini PMK, Peraturan Menteri Kesehatan, sampai saat ini masih berlaku, ya. Kalau pekerjaan kefarmasian di rumah sakit itu ada 2, yang pertama adalah aspek pengelolaan dan yang kedua aspek farmasi klinis, ya. Terkait pengelolaan, yang pertama adalah, eee, pemilihan. Jadi biasanya kita nyebutnya ini 10 lingkar pengelolaan gitu ya. Untuk pemilihan, yaitu tadi hasilnya adalah misalnya, bentuknya apa, formularium rumah sakit, ya. Jadi di sini di pemilihan tuh ada obat-obat saja, apa saja yang akan boleh beredar di rumah sakit, ya. Tadi sudah saya sampaikan, pada saat kita menyiapkan formularium rumah sakit, maka kita biasanya bekerja sama dengan semua profesi kesehatan yang ada di rumah sakit, ya. Karena, obat-obat yang dipilih itu adalah satu kalau rumah sakitnya masih baru ya, maka biasanya obat-obat itu dipilih dari apa namanya, permintaan kelompok keahlian itu, ya, permintaan kelompok keahlian itu, ya. Kemudian kita tampung, kita juga tanya berapa jumlahnya, ya, seperti itu, baru kita nanti akan rencanakan. Jadi, kalau rumah sakit itu sudah berjalan, di samping masukan dari berbagai, poli atau lian dokter, ya, maka biasanya ada digunakan data dari pengalaman penggunaan yang lalu, ya. Jadi dari riwayat penggunaan. Iya. Yang kedua, ini biasanya kembali ini warnanya mestinya nggak hitam ya, jadi ini karena ada kerjasama dengan yang lain. Yang kedua adalah perencanaan. Kalau ngomong perencanaan itu, eee, menjadi wilayah farmasi, ya. Jadi farmasi akan membuat perencanaan. Kemudian data perencanaan itu kalau rumah sakitnya pemerintah, maka akan disampaikan ke tim pengadaan, ya. Kemudian diadakan, ya. Kalau obatnya datang ke rumah sakit, nggak langsung masuk farmasi, tapi akan diterima oleh tim penerimaan, ya. Kalau sudah oleh tim penerimaan oke, sudah dicek, maka baru dikirim ke farmasi, ya. Tugasnya farmasi menyimpan, mendistribusikan. Ya, kemudian kalau misalnya ada instruksi, lakukan pemusnahan obat, ya. Misalnya obatnya, kadaluarsa atau memang obatnya rusak, ya kita berarti harus memusnahkan, recall, jadi penarikan, ya. Penarikan bisa dari, pemerintah atau dari industri farmasi. Oke. Jadi contohnya, eee, mungkin ada yang pernah tahu atau dengar obat apa sih yang ditarik oleh pemerintah dari peredaran beberapa waktu yang lalu? Ada di koran tuh. Ada yang pernah care, pernah tahu? Parasetamol, Prof. Paracetamol kenapa, Mbak? Sirup parasetamol itu ada yang mengandung etilen glikol dan juga dietilen glikol, sehingga ditarik tuh, Iya. dapat membuat kerusakan ginjal pada anak. Oke, ya jadi yang lalu isu yang mungkin paling akhir ya, DEG ya. Jadi ada DEG, kemudian diketahui, senyawa itu menyebabkan kerusakan ginjal sehingga ada instruksi dari badan yang berwenang dilakukan recall, ya penarikan, ya. Mana ya tahu kita ngadakan obat yang misalnya di rumah sakit obatnya itu banyak ya, lebih dari 700 jenis gitu.
terus kita ngadakan dari waktu ke waktu batch-nya itu berbeda gitu kan. Gimana kita cara nariknya? Ya, kita akan buat sistem di rumah sakit, ya. Ya, sehingga kalau begitu misalnya, tolong produk parasetamol, ya, nomor batch ini, ya, atau nomor lot ini, ya, dari pabrikan tertentu harap ditarik. Kita di rumah sakit sudah buat sistem tuh ya, Se sehingga nanti begitu ada info itu kita tinggal ngecek di sistem kita, produknya masih ada nggak sih? Kalau masih ada, dia ada di mana? Itu kita bisa lihat ya. Sehingga kita nanti dengan mudah kita akan bisa menarik, apa namanya, obat yang harus ditarik tadi, ya. Oh, itu recall ya, penjelasan untuk recall. Kalau removal itu penghapusan, ya. Kalau removal itu penghapusan. Jadi untuk obat-obat yang rusak, ya, obat-obat rusak atau obat-obatnya ngelewati BUD kadaluarsa, ada juga harus dihapuskan atau heeh, harus dihapuskan. Nah, ngapuskannya di mana? Ya ada nanti, Anda mestinya dapat ya tentang berita acara penghapusan, ya, dan, itu nanti dengan, apa namanya, bisa oleh rumah sakit sendiri atau pihak ketiga. Controlling harus dilakukan, jadi pengendalian, ya. Jadi untuk sistem distribusi itu pun juga akan ditata ya, tadi gimana caranya bisa gampang recall gitu ya kalau ada penarikan. Ya, kemudian juga untuk distribusi ya, maka itu juga nanti akan tertentu ya untuk tiap site itu kebutuhannya nggak boleh sama mintanya. Misalnya rawat jalan pasiennya sehari banyak gitu ya, kemudian ada IGD, ya tentunya jumlahnya akan beda dan kita punya kebijakan ya untuk bagaimana, berapa jumlah ke masing-masing site ya, kemudian juga bagaimana kita bisa mengendalikan, memastikan bahwa obat yang ada di rumah sakit kita berjalan dengan baik. Kemudian juga yang berikutnya adalah lakukan dokumentasi. Jadi semua apa yang kita lakukan harus terdokumentasi, ya. Jadi kalau tadi ada recall, ya ada dokumennya, ada penghapusan, ada apa namanya, eee, dokumennya. Untuk kendali misalnya kita periodik nih 3 bulan sekali kita melakukan stok opnam. Ya, ada dokumennya terkait dengan hasil stok opnam, ya. Oke, ini saya beri warna merah, ya, tadi kalau di rumah sakit pemerintah ya, untuk pengadaan dan penerimaan itu adalah dilakukan bukan oleh, farmasi, jadi otoritasnya nggak di farmasi. Jadi akan dibentuk tim pengadaan dan tim penerimaan. Jadi biasanya tim pengadaan dan tim penerimaan ini nanti, itu atasnya dia adalah istilahnya, PPK, pejabat pembuat komitmen, yang biasanya itu adalah wakil direktur keuangan rumah sakit. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau untuk, apa, pengadaan, penerimaan bisa jadi kalau di rumah sakit swasta, itu dilakukan di instalasi farmasi, ya. Tapi kalau rumah sakit pemerintah oleh, 2 pihak yang berbeda ya. Oke kita break, 6 menitan ya, silahkan yang mau minum.
Oke, bisa kita lanjutkan lagi? Kita lanjutkan ke, eee, aktivitas terkait dengan, farmasi klinis ya. Jadi kalau kita bicara farmasi klinis ujungnya adalah untuk, mengoptimalkan terapi yang ada pada pasien, ya. Jadi di sana ada beberapa aktivitas yaitu melakukan, review dan layanan peresepan, ya, baik apa namanya, pasien rawat inap atau rawat jalan, ya. Jadi kita harus sebelum resep disiapkan, maka kita harus melakukan kajian, ya, dikaji tadi. Jadi apakah obatnya sudah benar, dosisnya, bentuk sediaannya, kapan harus digunakan, dan lain-lain, ya. Kemudian menggali riwayat obat, ya, jadi obat apa saja yang sudah diterima oleh pasien. Melakukan rekonsiliasi, jadi penyelarasan terapi dari terapi yang selama ini digunakan dan yang sekarang diresepkan ya. Jadi tadi saya sampaikan jangan sampai ya double obat misalnya, ya. Layanan informasi obat, jadi PIO biasanya ini, dari pelayanan informasi obat, itu tadi tugasnya sudah disebutkan ya, bisa memberikan informasi ke intern farmasi, ke profesi lain, atau ke masyarakat rumah sakit, atau pihak luar rumah sakit, ya. Kemudian konseling, ya kalau kita bicara konseling adalah kita berharap pasien akan mengikuti atau mematuhi apa yang di apa namanya, diresepkan atau yang harus dilakukan terkait dengan obatnya, ya. Kemudian visit, ya, visit dokter. Visit farmasi ke pasien saat ini untuk visit tidak harus bersama ya, tapi bisa visit mandiri ya. Jadi kalau misalnya nggak ada profesi lain yang visit, ya apoteker ya harus visit ya, untuk melihat apa namanya, tadi menggali informasi terkait dengan pasien, kemudian memahamkan pasien tentang terapi yang diberikan ya. Itu yang dilakukan juga ada kalau misalnya peluang ada efek samping ya. Jadi di sana yang termasuk aktivitas pemantauan terapi obat. Ya, di rawat jalan juga dilakukan ya pemantauan terapi obat. Jadi kalau misalnya pasien ngambil obat atau refill obat kembali pada bulan berikutnya, maka biasanya kita akan tanya, "Bagaimana kondisi Bapak Ibu saat ini?" Gitu ya. Kemudian efek samping juga ya, kalau kita tahu obatnya akan ada efek samping tertentu, kita juga coba gali ya, muncul nggak ya efek samping itu. Evaluasi penggunaan obat ya, jadi biasanya, eee, farmasi akan melakukan ya, evaluasi penggunaan untuk semua obat yang dilayangkan di rumah sakit ya, jangan nanti ada pengeluaran yang terlalu berlebihan, yang sebetulnya, dapat dikendalikan. Dispensing steril, sediaan, jadi ada, layanan sediaan steril. Jadi kalau misalnya di rumah sakit untuk kalium, ya, injeksi kalium tuh harus diencerkan. Ya, yang ngejarkan siapa? Harus diencerkan di, unit farmasi yang ada teknik aseptis dispensing-nya, ya. Kemudian TDM, pemantauan kadar obat di dalam darah. Untuk di Indonesia ini belum terlalu berjalan, ya, tapi kalau di luar ini sudah berjalan, ya. Yang sering muncul permintaan adalah kalau dari amatan saya itu dokter saraf ya. Untuk pasien-pasien kejang atau pasien-pasien epilepsi ya, mereka sudah dapat obatnya, dosisnya sudah dinaikkan, tapi kok ternyata masih sering ya pasien merasa mau kejang atau juga terjadi kejang, seperti itu. Sehingga untuk pemastian apakah dosis yang diberikan cukup, salah satunya adalah dengan TDM, ya. Nah, terkait standar layanan kefarmasian ya, ini dari pengelolaan atau farmasi klinis tuh, relatif sama ya.
antar rumah sakit, kemudian apotek, klinik, ataupun puskesmas. Mungkin yang tidak ada, di apotek misalnya, yang beda itu paling 2 yang terakhir farmasi klinis, dispensing dan TDM. Yang lainnya mestinya ada semua ya. Kalau di apotek visit bisa home visit ya, bisa home visit atau kalau misalnya begitu juga kalau di puskesmas, kalau di klinik misalnya ada rawat inap, di puskesmas ada rawat inap, maka apoteker juga bisa visit ke pasien yang jalani rawat inap. Oke, saya coba masuk ke clinical pharmacy. Ya, jadi kapan sih muncul istilah clinical pharmacy itu di sekitar tahun 60-an. Ya, di tahun-tahun sebelumnya, jauh sebelumnya, peran dari farmasi lebih pada bagaimana mengadakan, menyiapkan produk obat yang, berkualitas gitu ya. Jadi apalagi mungkin di tahun 70-an aja kalau di Indonesia, ya tahun 70-an, 60-an, itu di apotek itu ya, misalnya mau ada kebutuhan pil besi gitu ya, dari sediaan besi itu dibuat sendiri ya. Jadi membuat pil untuk pasien, bayangkan. Ya, jadi pasiennya ada peresepan dalam bentuk pil, maka kita membuat sediaan pil untuk, pasien tersebut. Jadi kalau zaman tahun 60-an itu masih banyak ya, zaman saya kuliah tahun 80-an aja, itu masih banyak bahan baku di laboratorium. Ya, jadi kalau butuh misalnya mau menyiapkan fenobarbital, maka yang kita ambil adalah serbuk fenobarbital dan harus nimbang, seperti itu ya. Nah, dengan berjalannya waktu di tahun 50-an, industri farmasi berkembang, ya. Jadi banyak produk obat atau jenis obat pun juga sudah mulai banyak, ya. Kebutuhan obat terpenuhi, tapi ternyata muncul masalah baru. Ya, masalah apa? Masalah problem obat yang berkait dengan penggunaan obat yang kita kenal dengan DRP, ya, yang mana DRP itu sebetulnya bisa diatasi atau dicegah, ya, karena ada, apa namanya, perubahan dari yang tadi menyiapkan obat dan obat banyak di lapangan, ternyata muncul problem, maka di sana mulailah dari profesional farmasi untuk mencari peran di aspek klinisnya. Sehingga mulai saat itulah dikembangkan yang disebut, farmasi klinis ya. Di apa namanya, layanan dia yang berkait dengan farmasi klinis, maka orientasinya berbeda dengan yang semula. Yang semula lebih ke product oriented. Ya, jadi bagaimana kita praktek untuk mendapatkan produk obat yang terbaik untuk pasien. Tapi saat ini, ya, kalau kita melakukan praktek tidak hanya produk obatnya, kalau produk obatnya sudah dari industrinya terjamin ya, dan tugas kita adalah selanjutnya menjamin bahwa pada saat kita menerima, menyimpan, sampai nanti didistribusikan, kualitasnya tetap harus baik. Kalau kita penuhi persyaratannya, pasti kita akan penuhi kualitasnya nanti. Ya. Jadi kalau di, saat ini, maka di layanan itu kita lebih ke patient oriented. Jadi orientasinya adalah ke pasien. Bagaimana pasien nanti mendapatkan obat ini aman, efektif, gitu. Ya, jadi kembali role kita adalah, pendekatan, dari praktek yaitu menggunakan pharmaceutical care, di mana kita apoteker bertanggung jawab pada kualitas hidup pasien. Oke, untuk apa itu clinical pharmacy saya ambil dari white paper-nya SCCP, disebutkan di sana itu adalah area, farmasi, ya keilmuan maupun praktek yang berkait dengan penggunaan obat secara rasional. Masih ada yang nangis.
Jadi, eee, farmasi klinis itu adalah keilmuan dan praktek yang masih berkait dengan penggunaan obat rasional. Ya, jadi di sini kembali, dalam layanan kepada pasien, apoteker akan mengoptimalkan terapi obat ya dan melakukan promosi kesehatan, wellness itu kesehatan lebih ke arah jiwa dan juga punya peran pada pencegahan penyakit, ya. Dan, filosofi yang digunakan adalah pharmaceutical care ya, dan untuk itu ya, kita butuh tadi pengetahuan tentang terapi ya, kemudian pengalaman ya, dan karena itu kita nanti akan bisa melakukan pengambilan keputusan untuk mengoptimalkan terapi. Dikatakan kembali kita akan lakukan layanan ke pasien ya, dan prakteknya tadi tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di klinik, di apotek, bisa juga di puskesmas ya. Ya kemudian, kembali ya dalam, praktek kita ada tanggung jawab dan akuntabilitas ya, dapat mempertanggungjawabkan. Sehingga yang lalu saya sampaikan, kalau kita praktek, tolong dokumentasi jangan lupa. Ya, karena itu adalah bukti bahwa kita sudah melakukan praktek. Ya, kemudian apa saja pada praktek, maka kita punya ini ya, panduan ya. Jadi kalau kita praktek terkait dengan obat-obat yang digunakan, dasarnya adalah ada panduan praktek, kemudian, keilmuan yang baru atau teknologi yang baru juga harus diikuti, dan jangan lupa ya, tentu terkait dengan aspek legal ya, kemudian etik, sosial, kultural, dan ekonomi. Ya, jadi ini nggak boleh ditinggalkan ya. Jadi apa, legal ya, jadi apa yang boleh dan tidak kita harus tahu, ya aspek sosial, kultural, kembali kita ada di mana, ya maka kita harus pahami juga ya dari aspek keyakinan dan agar kita bisa melakukan pendekatan. Biaya harus karena sekarang era asuransi dan kembali semua itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip profesi apoteker, ya. Kembali untuk melakukan pekerjaan farmasi klinis maka kita harus punya apa namanya, istilahnya pengetahuan yang mendalam terkait dengan penyakit, ya kembali lakukan keahlian terkait obat dan juga pengalaman praktek, ya. Maka dari itu, kalau kita melakukan praktek, ya kita harus biasanya magang dulu, ya. Mungkin kalau di, formal pendidikan, maka Anda disiapkan dengan adanya praktek kerja profesi apoteker. Oke, kembali role ya di dalam apa namanya, tim healthcare, kita ingat kita ini dianggap ahli obat, ya. Jadi kita ahli obat. Jadi karena di sana tuh ada perawat, ada dokter, ada apoteker, ya. Kalau apa, perawat melakukan rawatan pada pasien, ya. Kalau dokter, ya dia lebih ke fokus ke penyakitnya, terapi iya, tapi ngomong obat, itu yang mestinya paling expert adalah apoteker, ya. Kemudian apoteker juga sumber informasi, ya, informasinya harus valid, ya. Kemudian juga objektif, ya. Kemudian kita juga biasanya secara rutin akan melakukan evaluasi dan rekomendasi ya, yang terkait obat yang, diberikan kepada pasien. Dan sering kita juga, terlibat secara reguler ya berkait, dengan konsultasi dengan profesional kesehatan lain, yang semuanya itu berkait dengan obat ya. Oke, tadi Anda sudah tahu tentang pharmaceutical care,
ya, bahwa intinya adalah kita tidak berhenti kalau di layanan tidak berhenti pada dispensing. Kita sudah memberikan obat dengan kualitas yang baik, nggak berhenti dari situ, tapi kita berkait dengan masih harus bertanggung jawab terhadap luaran terapi, ya. Oke, jadi kembali, beberapa prinsip dari statement pharmaceutical care adalah kita, pharmaceutical care itu berkait dengan obat, ya, kemudian kita berhubungan atau melakukan layanan langsung kepada pasien, ya, untuk memberikan luaran klinis yang baik dan memperbaiki kualitas hidup pasien, ya. Dan kita sebagai apoteker sekali lagi memang kita menerima tanggung jawab untuk luaran terapi. Untuk bisa melakukan, membantu pasien melakukan optimalisasi yang lalu saya singkat ya, kita mampu mengidentifikasi pasien, menemukan problem, memberikan solusi, dan melakukan follow up, ya. Kalau mengikuti helper strengths di sana ada 7, ya. Intinya sama, mengumpulkan, menginterpretasi informasi yang ada pada pasien, ya, apakah pasien ada di RP, ya, jadi mengidentifikasi, jadi mengumpulkan datanya, kemudian mengidentifikasi di RP-nya, kemudian kita kalau ada di RP kita sudah bikin care plan, ya kan. Jadi, apa yang kita lakukan, tujuan terapinya apa, pilihannya apa, ya, kemudian, bagaimana implementasinya nanti ya, ini care plan ini ya, jadi 3, 4, 5 itu lebih ke care plan, kemudian selanjutnya kita mengimplementasikan keputusan yang kita berikan dan masih dilanjut tugas kita adalah, bagaimana capaian, target terapinya, ya. Ini 7 langkah untuk melakukan, terapi ya pada pasien. Ya, jadi kalau dilihat prosesnya tadi ada assessment, ada perencanaan, dan ada evaluasi. Ya, jadi assessment tadi mulai kumpulkan data, kemudian identifikasi ada DRP atau enggak, ya. Di langkah kedua adalah, penyelesaian terapinya seperti apa untuk mencapai target yang mana, ya, atau mungkin problemnya dicegah. Kemudian selanjutnya plan diimplementasikan, selanjutnya akan dilakukan evaluasi, ya. Terkait dengan obat kenapa sih kok harus, kita sangat terlibat ya, tadi saya katakan bahwa, dengan banyaknya obat muncul drug related problem, ya. Dan penggunaan obat juga kalau dari profilnya seperti ini kalau dilaporkan ya. 48% dari populasi itu menggunakan satu obat minimal. Sekitar 22% menggunakan 3 atau lebih obat untuk sehari. Ya, dan lebih dari 10% menggunakan lebih dari 5 obat, 5 atau lebih obat. Jadi artinya hampir 11% itu dengan polifarmasi. Padahal kalau ada polifarmasi, maka akan peluang terjadi DRP lebih banyak, ya. Kemudian pada saat kita mempertimbangkan atau membuat care plan gitu ya, kita harus memperhatikan misalnya beberapa aspek, usia, neonat, anak, neonat, bayi, anak, atau dewasa atau lansia, ya. Kondisinya beda-beda, ya. Fungsi organnya kalau pada lansia, apalagi advance lansia akan ngedrop, yang akan turun. Tapi kalau neonat, banyak kan fungsi organnya belum jalan, belum berfungsi, ya, sehingga nanti itu akan berpengaruh pada pendosisan, ya. Kemudian, ada nggak penyakit penyerta? Yang tadi fungsi ginjal atau fungsi hepat atau yang lain? Ada nggak kondisi kehamilan?
Karena paling gampang untuk obat-obat tertentu ada kondisi kontraindikasi. Ya, coba dilihat ya labelnya, kalau untuk dikaitkan ke kehamilan labelnya apa saja. Oke, kemudian perhatikan riwayat penggunaan obat, ya. Kemudian apa namanya, harapan yang terbaik untuk individu pasien jadi pertimbangan dan juga keyakinan dari si pasien, ya. Jadi misalnya kalau misalnya terkait dengan antikoagulan. Ya, untuk antikoagulan ada produk yang asalnya ada di dalam prosesnya ada menggunakan satu bahan yang asalnya dari, pig ya atau babi, ya. Ya, kalau pasien dan keluarganya tidak menghendaki itu walaupun kondisinya kritis, itu adalah hak pasien, ya. Sehingga, untuk itu kita juga harus menghargai, tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada pasien ya. Oke, kalau ada satu terapi diberikan kalau ini tadi sudah ya, tadi tujuannya adalah terapi optimal. Nah luarannya apa? Tidak selalu luaran itu menyembuhkan, ya. Tidak selalu malah menyembuhkan. Jadi pertama mungkin menyembuhkan, jadi kalau misalnya infeksi, ya harapannya sembuh, kan gitu ya. Tapi kalau apa namanya, kita menggunakan parasetamol gitu ya, itu nggak menyembuhkan, tapi mungkin hanya menurunkan gejala. Karena sebetulnya kalau kita, infeksi kita menggunakan parasetamol karena panas, maka panas nggak akan hilang kalau sumbernya masih ada, ya. Sehingga dengan berjalannya waktu mungkin kita akan panas sekali kalau kausanya masih ada, ya. Kemudian menghentikan, ya, atau memperlambat dari proses, penyakit. Ya, jadi Anda tahu misalnya nanti satu pasien misalnya dengan diabetes itu bisa jalan nih ke berbagai komplikasi. Nah, tugas kita untuk bagaimana menghentikan atau memperlambat progresivitas tadi, ya. Kemudian mencegah penyakit, ya. Misalnya ada vaksinasi, gitu ya. Jadi kalau ada vaksinasi itu bukan penyakitnya ada, tapi belum ada, tapi kita siap-siap ya untuk jangan terinfeksi. Oke, kalau terkait dengan praktek kefarmasian di bidang farmasi klinis saat ini juga sudah banyak berkembang ya. Jadi misalnya ada loh farmasi klinis yang spesial di kardiologi, di critical care, di geriatri, di kasus infeksi ya, mental ginjal, kemudian hemato-onko ya. Masih banyak yang lain, ya. Jadi saat ini sudah berkembang, tapi kalau di Indonesia tampaknya saat ini sedang memulai. Oke, ini Anda bisa baca sendiri nanti, ya. Ya dikatakan clinician termasuk kita adalah gatekeeper untuk pasien mendapatkan, resepan obat. Tapi banyak variabel luar yang mempengaruhi pasien, ya. Dan perilaku penggunaan obatnya, ya. Jadi banyak lingkungan kita yang mempengaruhi, perilaku penggunaan obat pasien. Oh ya, karena pasien dapat mendapatkan obat dari berbagai sumber, OTC, ya, dapat OTC tapi atas rekom si, dokter, ya, atau dari apoteker atau dari profesional kesehatan lain. Bisa juga ambil, apa, eee, keputusan sendiri ya, atau karena rekomendasi, teman, ya. Kemudian, eee, apa namanya, tidak ada dia menggunakan obat tapi tanpa konsul dengan, tenaga kesehatan bisa jadi, ya.
kemudian juga aspek biaya, ya. Aspek biaya sering sekali juga menjadi problem terkait dengan penggunaan obat, terutama adalah kalau obat-obat itu tidak tertanggung oleh asuransi. Ya, sehingga sering pasien butuh obat tetapi akhirnya tidak mendapatkan. Oke, ini, mmm, berbagai jenis DRP yang ada menurut SDTA. Jadi kalau secara garis besar dibagi 2, tanpa obat jadi ada DRP, nggak dapat obat dan dapat obat tapi masih muncul DRP. Ya DRP yang nggak dapat obat apa? Ada kondisi yang butuh obat tapi nggak diterapi, ada nggak? Ada, kadang-kadang sering kita temui ya, pasiennya masih pain gitu ya, habis operasi masih pain sampai nyeri-nyeri gitu ya. Tapi, apa namanya, pasien sudah dilepas analgesiknya gitu. Atau gagal mendapatkan obat. Nah ini yang sering tadi saya katakan. Ya, kalau pasiennya umum, ya, di depan dokter diresepkan obat dia nggak bertanya, nggak pernah bertanya, "Dok, ini obat untuk apa dan kira-kira habis berapa ya?" Nggak pernah tanya, selalu iya. Tapi begitu di farmasi sudah bertanya, "Obat ini bagaimana kalau nggak saya ambil? Obat ini bagaimana kalau saya ambil separuh saja?" Ya, itu problem yang ada, ya. Jadi seharusnya pada saat meresepkan klinisi pun memperhatikan ya, kebutuhan apa ke kemampuan daya beli si pasien. Dapat obat tapi obatnya nggak pas gitu, ada nggak? Ada. Ya pemilihan obatnya nggak tepat. Jadi misalnya pasien dengan background gangguan ginjal, tapi ada obat yang memperberat fungsi ginjal. Bisa tepat, bisa nggak tepat ya. Misalnya pasiennya ada gangguan ginjal, tapi nggak ada satu kondisi lain yang mengharuskan dia mendapat amikasin. Masih bisa diganti yang lain, biasanya seperti itu, ya. Yang kedua, penggunaan obat tanpa indikasi. Contohnya apa? Misalnya, jadi tanpa indikasi, sering pasien itu atau dokter itu over prescribing ya, karena takut kondisi pasiennya memburuk, maka selalu antibiotik ditulis terus. Mhm. Kemudian pasien yang lain misalnya, obat anti muntah itu dari hari pertama sampai hari kelima tetap diberikan. Padahal hari kedua dia sudah kondisinya nggak mual, nggak mual. Jadi seharusnya sejak hari kedua dihentikan. Ya kalau enggak, jadi obatnya diberikan tapi nggak ada indikasi kok pada pasien ini. Oke, obatnya oke dari sisi jenis obatnya udah bener tapi ada problem dosis. Subterapi atau supraterapi, kemudian dari sisi efek, ya bisa terjadi DRP misalnya mengalami apa, ADR, adverse drug reaction, atau obatnya interaksi, atau mungkin, gagal terapi yang nggak ngerespon. Yang lain mungkin terkait dengan aromaterapi, bentuk sediaan dan rute serta pemberian. Dari sisi provider tadi saya sudah sampaikan ya di awal, ada loh dokter yang akan juga salah atau double obat ya. Kalau incomplete immunization ini enggak hanya rule dokter ya, biasanya rule dari apa namanya, keluarga juga berperan ya. Dari pasien ya, DRP, alergi biasanya ini adalah hal pertama yang ditanyakan pada saat dokter akan meresepkan obat. Ada riwayat alergi atau enggak? Dan Anda, kita semua harus tahu, kita ini punya riwayat, kita alergi obat enggak, dan kita punya riwayat enggak. Jadi biasanya kita ngelihat ke ayah ibu kita, ya, ada alergi enggak. Kalau ada alergi, itu ada peluang juga muncul ke kita. Ya, yang berikutnya adalah aspek kepatuhan dan ini utamanya problem untuk kondisi-kondisi kronis.
Ya, untuk kondisi-kondisi kronis terapinya tuh jangka panjang. Bahkan ada penyakit yang pasien harus menggunakan obat di sisa umurnya gitu, ya. Itu mudah di atas kertas, tetapi pada saat menjalani itu tidak mudah ya, pasien pun juga bosen untuk menggunakan obatnya. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, untuk pertemuan materi apa, TM2 sudah selesai, ya kita bisa akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Bu.